Hai guys, jumpa lagi dengan aku di vlog yang terbaru. Kali ini aku mau bicara tentang inner beauty. Kalau biasanya kecantikan luar hanya akan menahan orang sepersekian detik ataupun menit, oleh karena secara visual kasat mata dia cantik, maka inner beauty ini akan membuat orang-orang yang tertarik secara kasat mata akan tinggal tetap atau diam atau stay oleh karena kamu adalah orang yang menarik. Jadi inner beauty itu bisa membuat orang-orang itu tetap ada di dekat kamu dalam jangka waktu yang lama. Kecantikan luar hanya sementara, tapi inner beauty dibawa sampai mati. Oleh karena itu, hari ini aku mau bicara kepada para wanita untuk jangan hanya ngurusin yang di luar, perhatikan juga di dalam. Inner beauty itu sesuatu yang keluar dari hati dan jiwa seorang wanita, sehingga menjadikan dia wanita yang menarik dan membuat orang-orang baik lawan jenis maupun sesama jenis, orang-orang yang di sekitar kamu betah ada di sekitar kamu. Oke, kualifikasi yang pertama yang harus kamu miliki untuk memiliki inner beauty yang perlu kamu perhatikan adalah kamu harus jadi orang yang positif. Sehingga orang-orang yang berada di sekitar kamu nyaman. Mereka suka curhat sama kamu. Kalau ada di dekat kamu damai. Mereka nggak takut beberkan rahasia ke kamu karena kamu nggak ember. Kamu orang yang bisa menasehati. Kamu orang yang nggak ngejudge. Kamu orang yang segala sesuatu dibawa positif. Sehingga orang-orang yang dekat sama kamu tambah maju bukan tambah mundur. Tambah bersemangat, bukan tambah lesu. Kamu bukan orang-orang yang suka nyakiti teman-teman kamu. Jadi kamu adalah orang yang disukai banyak orang, sehingga banyak yang mau berteman sama kamu karena sifat positif kamu. Kamu orang yang memiliki kepribadian yang baik. Di dalam hati kamu keluar hal-hal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kamu bisa memiliki inner beauty, kamu harus menjadi orang yang memiliki senyum yang tulus. Sering-seringlah tersenyum, jangan merengut. Kalau perlu lempar senyuman duluan. Jangan tunggu orang lain nyapa atau senyum duluan, oleh karena kamu ingin dihargai, kamu ingin dihormati, kamu ingin dianggap terlebih dahulu. Rendah hati, baik, dan tawarkan bantuan. Kalau sebisa yang kamu lakukan, bantu banyak orang, sehingga mereka merasa nyaman. Tentu saja sesuai dengan kapasitas kamu. Yang ketiga, kamu harus menjadi orang yang bangga pada diri sendiri. Kamu harus tahu kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Kamu harus bisa menerima keberadaan diri kamu, sehingga kamu jangan jadi orang yang bangga pada diri kamu sendiri. Bukan berusaha jadi orang lain supaya disenangi orang. Kamu tahu kapasitas kamu tahu kemampuan kamu mengenal keberadaan kamu, sehingga kamu menjadi orang yang bangga terhadap diri kamu, sehingga tampil percaya diri. Ini kamu dengan segala kelemahan dan kelebihan kamu. Kamu harus tahu paket lengkap kamu. Kalau ada yang perlu diperbaiki, perbaiki. Kalau ada yang perlu diasah, jadi lebih baik, diasah jadi lebih baik lagi. Supaya kamu bisa mempresentasikan dirimu dengan baik. Yang keempat, kamu harus jadi orang yang peduli pada orang lain. Orang yang memiliki inner beauty selalu peduli pada orang lain. Bukan hanya aku, pokoknya aku disenangkan, aku terpenuhi. Tapi juga peduli pada orang lain. Banyak orang di luar sana membutuhkan bantuan kamu. Ketika kamu salurkan bantuan pada orang lain, kecantikanmu terpancar. Kecantikan yang dari dalam itu bersifat kekal. Orang yang biasa-biasa pun, apabila dia cantik di dalam hatinya, itu akan menarik terlihat di luar. Oleh karena kebaikan hatinya. Memang orang perlu meneliti lebih dalam lagi untuk melihat inner beauty. Tapi ketika kamu terbiasa melakukan hal-hal yang baik pada orang lain,
itu akan otomatis terpancar. Baumu akan semerbak. Ya, bau kebaikan maksudnya. Yang kelima, untuk memiliki inner beauty, kamu harus bisa menjadi orang yang menghargai orang lain. Artinya kamu memiliki pikiran yang terbuka. Tidak semua pendapatmu bakalan sama dengan pendapat orang lain. Terkadang ada perbedaan pendapat. Itu bukan menjadikan kamu dan dia itu bermusuhan atau menjadi musuh. Atau kamu berpikir, dia nggak suka sama aku. Bukan karena nggak suka, tapi karena pola pikir yang berbeda, pendapat yang berbeda. Jangan ngecap orang jahat atau tidak baik oleh karena perbedaan pendapat. Harus jadi wanita yang open-minded. Harus jadi wanita yang bisa menerima pendapat orang lain. Karena mungkin lingkungannya, pendidikannya, pengetahuannya itu berbeda dengan kamu. Coba selami dan taruh posisi kamu di sepatunya dia. Sehingga kamu bisa melihat cara berpikir dia, pendapat dia. Kalaupun ada perbedaan pendapat, it's okay. Biarkan, hargai bahwa setiap orang bebas berpendapat. Tapi untuk menjalankan hidup kamu, ya kamu putuskan dan pilih sendiri apa yang akan kamu lakukan, apa yang menurut pendapat kamu itu benar. Yang keenam, ini nih yang penting. Tidak memandang rendah orang lain. Kamu harus bisa menghargai orang lain seperti kamu ingin orang lain menghargai diri kamu. Bukan menjadi orang yang merendahkan diri orang lain dan melihat, kamu lebih tinggi dari mereka. Kamu lebih pintar, kamu lebih kaya, kamu lebih cantik, kamu lebih berjabatan, sehingga kamu semena-mena dengan orang lain. Penting sekali untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain, bersikap baik, dan rendah hati. Setinggi jabatan kamu, apapun, kekayaan kamu, status sosial, bokap nyokapmu punya apa, kamu punya apa, kepintaranmu setinggi dan selebar apa, sekolahmu sejago apa, gelarmu sebanyak apa. Untuk memiliki inner beauty, seseorang membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Harus rendah hati supaya bisa banyak belajar dan juga disukai oleh orang-orang di sekitar kamu. Apa sih susahnya rendah hati? Rendah hati itu selalu bisa menyenangkan orang lain. Rendah hati itu selalu bakalan disukai oleh banyak orang. Rendah hati adalah bahasa yang sederhana, yang bisa kamu pakai untuk menyatakan bahwa kamu tulus, kamu baik, kamu ingin belajar, kamu ingin membagikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Yang ketujuh, menjadi wanita yang tidak berbicara kasar dan bentak-bentak. Sekalipun orang itu sudah dekat sama kamu, kamu jangan jadi orang yang suka bentak-bentak. Kamu harus jaga tata bahasa kamu dan cara kamu menyampaikan perkataan pada orang lain. Jangan kasar, bentak-bentak, teriak-teriak, atau bahkan menyelah. Jadi orang yang terdidik, pintar, menyenangkan, terhormat, dan upgrade diri kamu sehingga kamu menjadi wanita yang memiliki inner beauty. Penting untuk cantik di luar, penting juga untuk cantik dari dalam. Jangan jadi wanita yang palsu. Artinya, kebaikan hati itu pura-pura. Harus yang tulus, harus mengeluarkan sesuatu yang baik dalam hati kamu sehingga kamu terbiasa. Kalau kamu jadi orang yang pura-pura dan palsu, kamu kan capek. Tapi kalau kamu didik hati kamu, diri kamu untuk punya kebaikan yang asli, yang tulus, maka segala sesuatunya akan mudah. Kamu akan dapat banyak berkat, kamu akan dapat banyak keberuntungan demi keberuntungan. Oke guys, aku berharap kalian semua menjadi wanita-wanita yang punya inner beauty. Perhatikan luarnya, tapi perhatikan juga dalamnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.